Indahnya saat yang teduh menghadap tatap Bapa-Ku, ku naikkan doa padanya sehingga hatiku lega. Di waktu bimbang dan gentar, jiwaku aman dan segar, ku bebas dari seteru di dalam saat yang teduh. Indahnya saat yang teduh dengan bahagia penuh, betapa rindu hatiku kepada saat doaku bersama orang yang kudus. Ku cari wajah penebus dengan gembira dan teguh, ku nanti saat yang teduh. Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Saudara-saudara, engkau telah menerima anugerah Tuhan. Dan kini saatnya engkau diutus oleh Tuhan. Relakah engkau memberi diri diutus untuk melakukan pekerjaan Tuhan di muka bumi ini? Jangan kekhawatiran menghalangimu, sebab Tuhan membekali engkau dengan firman-Nya dan dengan Roh Kudus lengkap beserta kuasa-Nya. Mari beri dirimu dilatih. Kita bersama berlatih melakukan pekerjaan Kristus. Maka saudara akan menuai jiwa bagi Tuhan. Saudara akan menghasilkan murid-murid Kristus yang melakukan juga pekerjaan Kristus. Saudara akan menghasilkan pahlawan-pahlawan iman yang gagah perkasa di dalam Tuhan. Mari, jika engkau mau, berkatalah, ini aku, utuslah aku. Shalom saudara yang dikasih Tuhan, sesaat lagi ibadah akan dimulai. Mari siapkan hati, siapkan tempat yang nyaman, jauh dari hal-hal yang mengganggu ibadah kita. Selamat beribadah. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya percaya pagi ini kita telah menyediakan waktu yang terbaik untuk kita boleh beribadah bersama-sama. Sekalipun kita secara online, tetapi saya pastikan saudara yang ada di rumah-rumah akan mendapatkan lawatan Tuhan pagi ini. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya ajak kita semua untuk bangkit berdiri dan kita bersyukur karena sungguh Tuhan itu menjadi Tuhan yang sangat baik dalam hidup kita. Di saat yang lengkap
pada pagi hari ini umat-Mu menaikkan pujian dan syukur atas kasih setia-Mu yang besar. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang selalu Kau limpahkan dalam hidup kami. Dan pada pagi hari ini kami menyediakan waktu yang terbaik untuk kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami mau menyenangkan hatinya Tuhan lewat pujian dan penyembahan kami. Dan kami percaya Tuhan Engkau menyatakan diri-Mu bagi setiap kami. Baik kami yang berada di tempat ini maupun juga bagi jemaat-Mu yang saat ini sedang berada di rumah-rumah. Lawatan Tuhan terjadi bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sungguh kasih Allah kita tidak berkesudahan. Selalu baru. Dan pagi ini ada yang baru buat kita. Selalu baru setiap hari, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Katakan kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan lari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan lari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan lari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Haleluya, sorak-sorak bagi Allah kita. Katakan haleluya, haleluya. Sungguh Dia Allah yang selalu memberkati kita dan kasih setianya tak berkesudahan. Dan Dia bisa kita jadikan dan andalkan untuk menjadi tempat perlindungan bagi kita. Itu bagi kita tempat berlindung, Allah dan kekuatan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti, sebagai penolong
Pada saat engkau jatuh, engkau tidak akan tergeletak. Adakah pagi ini di antaramu yang saat ini sedang tergeletak? Tangan Tuhan mengangkat engkau. Apapun yang terjadi, Tuhan Yesus tetap baik dalam hidupmu. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara boleh duduk di tempatmu masing-masing, tetapi hatimu terarah kepada Tuhan. Dengan tangan yang terangkat, katakan apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, Katakan Tuhan Yesus baik. berkata Tuhan Yesus baik Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi di dalam hidupku, katakan Tuhan Yesus baik. berkata Tuhan Yesus baik Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Angkat tanganmu dan katakan ku sembah Kau. Ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. yang terjadi di dalam Aku percaya selalu ku tangan-Mu tetap menopang, Tuhan Yesus karena kebaikan-Mu nyata Bapa. dalam segala hal yang terjadi. Apapun yang terjadi, aku akan tetap berkata Tuhan Yesusku baik. Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Di dalam hadirat-Nya kita menyembah Dia, memberikan pujian dan penyembahan yang terindah bagi Bapa. Senangkan hatinya. Sungguh ku bersyukur kepadamu Bapa, untuk kasih setia dan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, kebaikan-Mu tak pernah berakhir. Terima kasih Tuhan, haleluya.
ada yang seperti-Mu Tuhan. Terima kasih. Kau yang menopang hidupku, Kau yang menjadi penolong dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Kan ku jadikan Kau segalanya di dalam hidupku. Sungguh Kaulah segalanya di dalam hidupku. Selamanya Engkau Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkaulah segalanya di dalam hidupku. Untuk selamanya Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, angkat wajahmu dan angkat tanganmu. Katakan, Kaulah segalanya. Kebenaran-Mu menjadi bagianku. Amin. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Aku mau mengasihi dan memuliakan Engkau. Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya. Di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku.
seumur hidupku. di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah sungguh hati kita terarah kepada Tuhan. Biarlah kerajaannya dan kebenarannya menjadi bagian kita. Hari ini Tuhan mau bicara kepada kita. Mari bersama kita membuka hati, membuka roh untuk diisi dengan firman Tuhan. Mari bersama kita berdoa. Bapa, terima kasih karena pada hari ini Engkau masih mau bicara kepada kami. Kami menyiapkan hati kami. Kami membuka roh kami lebar-lebar. Dan kami percaya Engkau akan mengisi dengan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu itu kami lakukan di dalam hidup kami. Sehingga kami makin hari makin menjadi jemaat yang menyenangkan hati Tuhan. Yang tahu kehendak Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Bapa, urapan-Mu ada atas kami. Kepada hamba-Mu yang telah Kau persiapkan. Juga bagi kami jemaat-Mu. Satu urapan ada atas kami semua. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi saudara-saudara, Shalom. Bertemu lagi di udara lewat pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga kita semua diberkati oleh Tuhan dengan kesehatan yang sempurna, yang baik, sehingga kita tetap bisa kembali mendengarkan firman Tuhan. Kalau pada pagi hari ini saya mendapat kesempatan untuk kembali membagikan sebagian daripada firman Tuhan, itu adalah suatu kemurahan Tuhan saja. Kalau kita masih bisa, meskipun tidak melalui tatap muka, tetapi kemajuan teknologi membuat kita bisa berhubungan satu sama lain dan tidak menghalangi kemurahan kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita meskipun lewat multimedia. Pada pagi hari ini saya ajak saudara sekalian untuk kembali membaca firman Tuhan. Ayat yang terambil di dalam Injil Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-7 dan ke-8. Matius 7 ayat 7 dan 8. Tentunya saudara sekalian pernah mendengar dan banyak kali, entah tak tahu berapa puluh kali saudara sudah mendengar firman Tuhan ini. Apalagi dalam Bible Study juga masih berkutat di kitab Matius. Kita melihat, kita akan membaca bersama-sama Matius 7 ayat yang ke-7 dan 8. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Judul yang saya berikan adalah perjalanan hidup. Kenapa saya katakan perjalanan hidup? Loh, ini masalahnya doa kok, permintaan kok. Perjalanan hidup. Ternyata saudara, perjalanan hidup iman kita itu mempunyai tahap-tahap sendiri. Kalau kita dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tahu tuh, waktu kita lahir, kita bayi, belajar berjalan, belajar berbicara, terus kemudian bisa berlari, beranjak dewasa, lain lagi. Pelajaran yang kita pelajarin lebih berat. Dan didikan Tuhan tentunya akan lebih berat, dan apalagi setelah menanjak menjadi dewasa penuh, kedewasaan penuh, tentunya pengajaran Tuhan juga berubah dan iman kita juga bertumbuh. Ada yang bilang bahwa iman tumbuh sesuai dengan pertumbuhan usia. Tidak begitu, saudara. Masalah bukan orang menjadi tua kemudian menjadi dewasa dalam iman, tidak. Ternyata kedewasaan iman itu tergantung daripada iman kita itu sendiri, kepatuhan kita terhadap firman Allah, kepatuhan kita terhadap perintah Tuhan, dan kepatuhan kita dalam mencari Tuhan. Itu menentukan umur daripada
atau kedewasaan daripada kehidupan iman. Kalau kehidupan secara nature secara alamiah, kita memang mau nggak mau akan tiap hari bertambah usia, bertambah tua, tentunya akan menjadi matang secara jasmani. Tetapi kematangan jasmani belum tentu disertai dengan kematangan mental, apalagi mental iman daripada pengikut-pengikut Kristus. Nah, kenapa saya mulai dengan meminta? Kalau kita melihat kehadap kehidupan kita, pada waktu kita permulaan bertobat, mengenal Kristus, menerima keselamatan, kita boleh memberikan suatu tingkat atau level bahwa kita baru anak-anak, baru menerima, baru Kristus. Tentunya iman kita belum bertumbuh, berkembang secara kuat. Nah, Tuhan pun memperlakukan kita sebagai anak-anak. Nah, kalau mereka sebagai anak-anak, apa anak-anak? Anak-anak bisanya apa ke orang tua? Minta toh. Nah, memang kita sebagai anak Tuhan kita harus minta. Tapi cara mintanya anak-anak dengan orang dewasa lain kan. Kalau anak-anak minta kan nggak tanpa memikirkan sebab akibatnya, tanpa memikirkan dampak dari permintaan itu. Itu anak-anak. Kenapa? Kalau anak-anak kadang-kadang kalau minta sesuatu, kalau nggak dikasih suka ngambek. Itulah anak-anak. Nah, itu terjadi juga dalam kehidupan iman seorang yang belum dewasa. Kenapa Tuhan kemudian kalau saudara melihat, kenapa orang yang baru bertobat kelihatannya kalau minta sesuatu Tuhan menjawab. Cepat jawabannya. Karena Tuhan tuh mengerti pertumbuhan iman seseorang. Kau masih anak-anak, jadi engkau minta sesuatu, engkau akan lebih gampang. Kenapa? Karena aku ingin menjaga supaya kalau kamu hidup, kamu benar-benar merasakan bahwa hidup di dalam Kristus itu ada masa-masa tertentu. Nah, setelah engkau dewasa, Tuhan menghendaki kita bertumbuh. Pada waktu pengenalan firman Tuhan terhadap diri kita itu masih kecil, tentunya kita belum mempelajari seluruh Alkitab. Nah, banyak terjadi loh, saudara. Kalau orang yang baru bertobat biasanya belum menguasai Alkitab secara penuh. Itu kita lihat. Tapi ada juga yang sudah belajar Alkitab. Tetapi mempelajari Alkitab sebagai pengetahuan. Tetapi mempelajari firman Allah sebagai anak Tuhan, itu perlu ada proses, ada masanya. Nah, pada waktu itu yang terjadi, saudara, kita harus belajar. Nah, kita nggak bisa sok-sokan. Bagi anak, kadang-kadang anak itu, apa sih sifat anak? Sifat baiknya, positifnya. Anak itu mudah mengampuni, mudah melupakan. Kan begitu. Tapi sifat jeleknya apa? Negatifnya. Suka ngambek. Dan kalau udah ngambek, dan suka mau-maunya sendiri. Itu anak. Saudara. Nah, kita sebagai anak Tuhan, kita nggak mau digolongkan sebagai tetap anak-anak yang suka ngambek di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan nggak kasih, kemudian menyangkal. Nah, sama juga. Itu kan sama juga kalau kita sama orang tua kita. Kita lihat, kalau kita melakukan anak kita yang masih balita dengan anak kita yang sudah akil balik, pasti lain. Mau-maunya juga lain, kan begitu. Kalau anak kecil masih mudah dihibur, tapi udah dewasa, menghiburnya lain lagi. Penasehatnya juga, cara menasehat juga lain. Demikian juga Tuhan. Tuhan mengizinkan kita bertumbuh. Anak-anak, kalau doa, mintalah. Lah, siapa yang minta-minta? Kalau kita taraf doa kita masih minta-minta saja, itu anak-anak. Taunya minta. Tapi kalau nggak dikasih suka ngambek kan begitu. Tapi Tuhan kadang-kadang izinkan untuk mendidik kita. Kadang-kadang dikasih, kadang-kadang enggak. Pada waktu doanya benar, kalau Bible study yang lalu, kita berbicara mengenai doa. Bagaimana kita doa yang secara spontan atau secara insting saja. Apa yang kita ingat langsung didoakan. Nah, itu baru minta-minta. Tapi kalau menurut intuisi, itu adalah sudah level yang udah dewasa. Nah, kita lihat yang anak-anak dulu. Karena doa yang dikatakan anak-anak masih meminta-minta. Dikatakan demikian di dalam Yohanes 15 ayat 7. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Nah, kalau saudara membaca ayat ini, bukankah ini kontradiktif? Kadang-kadang
Kalau kita minta belum tentu dapat. Tapi kalau di ayat ini dikatakan, kalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku ada di dalammu, minta apa saja. Nah, syarat untuk meminta dikabulkan ternyata apa? Kalau dalam pelajaran Bible study yang lalu kita belajar bagaimana sih kita minta yang benar di hadapan Tuhan. Harus sesuai intentionnya, apa? Motivasinya harus benar. Ini dikatakan. Nah, kemudian kalau orang kita masih bersifat kanak-kanak, kadang-kadang kita suka menilai diri kita. Oh ya, aku merasa Tuhan, bukankah aku sudah menurut Engkau? Bukankah aku mempelajari firman-Ku? Bukankah aku setia untuk datang ke gereja setiap minggu Tuhan? Tapi kalau aku minta ini kok nggak bisa Tuhan, kok nggak dapat. Nah, kalau yang terjadi apa? Tuhan tahu apa yang jadi kebutuhan anak-anak, dan Tuhan tahu sifat anak-anak. Dan Tuhan tahu juga tingkat iman anak-anak. Nah, kalau kita mintanya Tuhan, kita klaim. Nah, kita saudara kadang-kadang kita minta dalam doa kita tuh kadang-kadang kita suka klaim Tuhan. Tuhan, bukankah ini, kok seolah-olah Tuhan tuh utang sama kita. Nah, itu yang masih anak-anak, saudara. Meskipun dikatakan mintalah, tapi ada syaratnya. Ingat, saudara. Selamat pagi saudara sekalian. Selamat berjumpa lagi di udara meskipun saya bertemu. Selamat pagi saudara-saudara. Shalom. Bertemu lagi di udara lewat pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Permintaan belum tentu dapat. Tapi kalau di ayat ini dikatakan, kalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku ada di dalammu, minta apa saja. Nah, syarat untuk meminta dikabulkan ternyata apa? Kalau dalam pelajaran di pengertian, Tuhan menghendaki kita mencari. Dikatakan di dalam Ibrani 11 ayat 6. Kita membaca Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ya, saudara perhatikan. Ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Ia memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Mencari Tuhan bukan ogah-ogahan, bukan asal-asalan. Berpaling kepada Allah harus percaya. Nah, sudah kita tinggalkan masalah yang minta-minta yang sesuka hati kita. Kita mulai mencari. Apa sih Tuhan, aku berdoa. Tapi kenapa enggak kesampaian Tuhan? Kok belum dijawab? Kenapa Tuhan? Nah, Tuhan kemudian mendidik kita lebih lanjut. Kita harus mencari apa sih sebetulnya yang menjadi kehendak Bapak. Kok doaku rasanya belum sampai. Kok permintaanku belum dijawab? Pertama, harus dengan iman. Kalau kita mempunyai iman, berarti kita menerima apa yang Tuhan berikan, baik atau buruk sebagai anugerah yang patut untuk level kehidupan imanku. Kenapa? Allah memenuhi kebutuhan kita sesuai dengan kekayaan Allah Bapa di dalam Yesus Kristus. Memenuhi permintaan kita. Kekayaan Allah di dalam Yesus Kristus penuh. Cuma kekayaan kita di dalam Yesus Kristus, iman kita di dalam Yesus Kristus, pencarian kita akan kebenaran firman Allah sampai di mana? Apakah cuma hanya kalau ada Bible study saja kita mencari kebenaran firman Tuhan? Apakah pada hari Minggu saja kita mempelajari firman Tuhan? Nah, satu hal lagi, saudara. Kalau kita hanya mencari Tuhan pada waktu kita bersekutu bersama di gereja, mencari kehendak Allah, iman kita nggak bertumbuh. Iman kita bertumbuh pada waktu kita bersekutu dengan Dia secara pribadi. Di mana Tuhan mendidik kita, kita mencari secara pribadi. Baiklah, kita mendengar firman Tuhan.
Kita melihat ayat-ayat yang diberikan di dalam firman Tuhan setiap minggu atau setiap pestadi. Apakah berhenti pembahasan sampai di situ? Apakah kita memikirkannya? Karena pemazmur bilang, berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Diberkatilah kita. How blessed we are if we stay in His presence. Kalau kita tinggal di dalam hadiratnya. Tinggal di hadiratnya berarti kita percaya. Kita mencari hadiratnya. Carilah sewaktu dia bisa dicari, bisa didapati. Kan begitu. Itu perlu usaha. Orang yang menginjak dewasa imannya harus percaya ia memberi upah pada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Bukan sekedar minta. Cari kebenaran firman. Itu orang yang mulai menjadi dewasa, belajar mencari kebenaran. Bukan hanya kebenaran, mencari kehendak Allah dalam kehidupan kita. Dan gitu. Di dalam Ibrani 12 ayat 6-8. Nah, dalam proses pencarian kebenaran firman Tuhan itu, kebenaran kehidupan kita, kebenaran pertumbuhan iman kita, itu kita dihajar. Di dalam Ibrani 12 ayat 6-8, saya akan bacakan. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlukan kamu sebagai anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Di ayat yang ke-8. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak tetapi anak-anak gampang. Nah, Ibrani itu jelas mengatakan, yang di ayat yang di pasal yang ke-11 ini dikatakan, orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Dalam proses pencarian akan kebenaran firman Tuhan, di dalam proses pencarian dia, mencari kehendak Allah. Doa yang mencari kehendak Allah, permintaan dengan mencari kehendak Allah, itu kadang-kadang lama. Pada saat kita menggunakan hanya menggunakan insting kita saja, apa yang kita mau langsung kita doakan. Di situ kemudian terjadi hajaran. Tuhan membenarkan, Tuhan meluruskan apa yang menjadi pola pikir kita. Seringkali nggak terjawab. Karena apa? Karena Tuhan tahu, Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk mulai melihat, memikir, berpikir, apakah yang kita minta itu benar sih? Nah, kalau doa kita nggak terjawab sampai lama, kita harus mencari apa sih yang menjadi mau Tuhan. Karena kita selain berdoa, apa yang menjadi mau kita. Tetapi kita tidak mencari apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Tuhan akan menjawab apa yang perlu dalam kehidupan kita. Seringkali kita meminta apa yang kita mau, bukan kita minta apa yang kita perlu. Nah, seringkali begitu. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Berkat yang Tuhan berikan kita merasa nggak cukup. Kenapa? Karena kita tidak menerima dengan iman. Kenapa? Kalau kita gunakan untuk keperluan hidup kita, pasti cukup berkat Tuhan. Tapi kalau untuk memenuhi gaya hidup kita, berapapun nggak cukup. Karena Tuhan tidak mau kita bergaya di hadapan manusia, di hadapan Dia, apalagi. Yaitu dia dikatakan di dalam surat Yakobus. Karena engkau hendak menghabiskan menurut nafsumu sendiri. Kalau untuk memenuhi kebutuhan hidupmu, pasti cukup berkat. Kenapa? Karena kalau kita merasakan Tuhan ini cukup bagiku. Aku telah mencari Tuhan dan aku mendapat. Dan apa yang ku dapat berkat apapun. Ini kalau orang Jawa bilang nerimo yang pandu. Kita terima bahwa setiap apa yang aku terima itu adalah berkat yang patut aku syukur. Dan itu cukup. Berkatmu cukup untukku. Untuk merasakan cukup berkat. Berarti kita tahu mencari kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan mau dan kita perlukan dalam hidup kita, itu perlu proses pencarian. Jadi apa? Iman mulai tumbuh pada waktu. Katakan kalau engkau di dalam aku di dalam engkau. Dan firmanku ada di dalammu.
Bagaimana kita mengaku bahwa firman Tuhan ada di dalam kita kalau kita tidak mau belajar firman Tuhan? Kalau kita sudah mengerti, bukan sekedar sampai pengetahuan. Kalau kita hanya mempelajari firman sebagai pengetahuan, memang dikatakan to know the word of God is the greatest knowledge. Mengetahui firman Allah adalah pengetahuan terbesar. To find the will of God. Menemukan, mencari kehendak Allah. Itu adalah penemuan terbesar. Kita sudah menemukan kehendak Allah dalam kehidupan kita dengan proses pencarian. Dengan pergumulan kita. Dari doa kita. Dari saat teduh kita menemukan. Kemudian kalau kita tidak melakukan. Cuma sampai penemuan. Aku menemukan Engkau Tuhan. Tapi aku tidak melakukan apa yang menjadi kehendak. Tidak ada prestasi. Prestasi terbesar pada waktu kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jangan berhenti sampai mencari, tapi lakukan kehendak Tuhan. Kan? Iman mulai tumbuh pada waktu kita mempelajari firman Allah dan saat teduh kita teratur. Kemudian perlu didikan dan bimbingan. Kenapa? Seringkali dalam pendewasaan iman kita, Tuhan mengizinkan ada pencobaan, ada ujian, dan ada juga proses doa yang tidak terjawab sampai lama. Tuhan mungkin menghendaki merubah pola pikir, paradigma kita dirubah. Jangan hanya berdoa secara insting saja, tetapi intuisi. Kita belajar dalam pelajaran dalam Bible study, apa itu menjadi intuisi. Kita mengetahui sesuatu tanpa kita belajar sebelumnya karena ada kuasa Roh Kudus yang memberikan pencerahan di dalam roh kita sehingga jiwa kita mengerti, pengetahuan kita mengerti, melakukan sesuatu. Kok aku lakukan gini ya? Orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Tuhan, intuisinya, tindakannya akan dipimpin oleh Roh. Meskipun kadang-kadang kita nggak tahu kenapa aku lakukan gini. Tetapi intuisiku itu berbicara. Meskipun tidak ada bukti yang jelas aku melakukan hal ini. Tapi karena firman Tuhan melalui rohnya itu tadi. Berkarya dalam kehidupan kita. Sehingga kita tahu bahwa proses pencarian kita itu. Kemudian tindakan kita itu tercermin. Orang yang bertindak melalui intuisi dari kuasa Roh Kudus kelihatan. Tindakannya akan berhasil. Nah itu perlu proses pencarian. Perlu mengerti, perlu menyediakan waktu, perlu ketekunan, proses pencarian, perlu ketekunan. Gak bisa cuma 1, 2, 3 langsung jadi. Enggak. Kita bukan anak-anak lagi, kita dewasa. Nah kalau kita sudah tahu mengenai kehendak Tuhan, apa yang kita lakukan? Pasti kita melakukan. Toh. Kita udah mengetahui. Tuhan, aku jelas, yang jelas apa? Tuhan mau kita hidup di dalam firman-Nya. Karena dikatakan toh, Yesus berkata toh, kalau firman-Ku ada di dalam, maka aku akan mengenal kebenaran dan kebenaran akan membebaskan kau. Bebas dari keinginan-keinginan yang negatif. Nah, itu orang yang mencari kehendak Allah. Bisa menjaga hidupnya, mendapat kebebasan. Kebebasan dari rasa intimidasi terhadap keadaan dunia ini. Itu yang perlu, saudara. Kalau kita tahu, kita harus lakukan. Nah, yang ketiga, pada waktu kita sudah mulai menjadi dewasa penuh, kalau kita mencari, berarti apa yang kita cari? Jalan. Jalan kebenaran sudah kita temukan. Kita mencari alamat. Begini, saudara. Kalau kita membaca firman Allah, seolah-olah kita tuh melihat peta. Peta kehidupan, pola kehidupan. Nah, di situ kemudian kita mencari suatu alamat. Alamat apa? Alamat hadirat Allah. Alamat kebenaran firman Allah ada di dalam. Di mana? Kalau kita sudah ketemu, kita harus samperin. Toh. Kalau kita lihat peta, kita menuju suatu tujuan. Kita mencari arah tujuan, kita lihat peta. Setelah kita ketemu petanya, kita apa lakukan? Cuma, sekedar tahu, ya itu alamat. Apakah kita
harus bertindak. Kita harus sampai, kita harus tuju, kita harus jalan. Kita harus nyamperin tempat itu. Kalau kita nggak pergi ngapain? Ya sampai di sini kita tahu kebenaran untuk alamat keselamatan, alamat menjaga pertumbuhan iman adalah di dalam firman Tuhan. Tapi kalau kita tidak masuk, kalau kita tidak sampai itu firman Tuhan, apa? Kita mengetuk. Kalau kita sudah tahu alamatnya, kita bisa mengetuk. Orang yang sudah menemukan kebenaran firman Allah, tahu jalan, tahu alamat yang kita harus ketuk. Apa yang kita ketuk? Pintu kemurahan berkat Tuhan. Kita bisa mengetuk pintu rahmat Tuhan kalau kita sudah diproses mencari jalan kebenaran itu tadi. Kita tahu sudah. Berani kita mengetuk kemurahan hati Tuhan. Oh, aku udah mengerti Tuhan, aku udah mencari, aku tahu kehendak-Mu. Kalau aku minta paradigma kehidupan doa, aku akan berubah. Aku akan minta apa sesuai kehendak-Mu. Aku akan berdoa di dalam roh dan kebenaran. Kita bicara mengenai keseimbangan roh dan kebenaran. Roh adalah melalui intuisi yang kemudian bekerja melalui intuisi kita. Kita berdoa sesuatu yang minta-minta sesuai kehendak roh. Kemudian kita mengerti kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan apa mengingatkan? Engkau bukan anak lagi. Kamu jangan minta sesuatu hanya menurutin apa yang kau mau. Tapi engkau harus minta apa yang kau perlu, yang Tuhan akan kabulkan. Karena kalau engkau firman-Ku ada di dalammu, maka engkau tahu apa itu kebenaran. Itu kan kata Tuhan. Nah, kita udah tahu lah, kau bisa tahu gitu. Kita punya keberanian untuk mengetuk pintu kemurahan Tuhan. Nah, itu dikatakan di dalam sudah dewasa, tahu jalan dan berani mengetuk pintu alamat. Alamat yang kita tuju. Alamatnya apa itu? Kemurahan anugerah Allah. Kita boleh mengetuk. Tapi prosesnya harus dilalui. Kalau sudah dewasa, kita tahu jalan, kemudian kita ketuk. Di dalam Ibrani 5 ayat 14 dikatakan, ini orang yang sudah melewati proses. Ibrani 5 ayat 14, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Makanan yang keras. Kalau sudah dewasa, firman Tuhan mungkin keras. Tapi kalau kita masih ngambek karena tertempelak dengan firman Tuhan, bukan tujuan seorang hamba Tuhan yang menempelak. Tapi karena intuisi firman itu tadi, yang kemudian menjadi rema dalam kehidupan seorang pembicara, seorang hamba Tuhan. Kemudian saudara merasa tertempelak. Ingat saudara, kita mempersiapkan firman Tuhan dengan meminta intuisi daripada kuasa Roh Kudus. Sehingga mungkin kita tidak tahu kebenaran apa, tapi satu hal. Kalau kita hidup di dalam firman Tuhan, dan kalau saudara mengetahui bahwa hidup di dalam kebenaran firman Allah, kalau kita menjadi dewasa, kita mesti siap ditegur. Ya toh? Makanan yang keras untuk orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih. Kalau saudara mencari alamat, saudara panca indera saudara terlatih pasti. Sekarang ada Google Map. Kalau sudah Google Map apa? Panca indera kita terlatih. Toh? Pendengaran kita dengarkan Google Map berbicara. Mata kita melihat arah jalan. Itu kan udah bekerja panca indera kita. Terus kemudian kita mendengar suara-suara di samping kita. Kan gitu. Telinga kita mendengar, mata kita mencari jalan. Telinga kita mendengar apa yang diperintahkan oleh Google Map. Itu yang ilustrasi yang saya berikan saat ini. Itu kita terlatih toh. Kalau kita tidak melatih mendengar, oh ya aku mendengar gini, kemudian kita nggak lakukan. Oh mataku begini. Nah, perlu sinkronisasi untuk hal ini. Melatih untuk menerima firman Tuhan. Mau manis, pahit, asam, segala. Bahwa itu menumbuhkan kehidupan kita, menjaga kehidupan kita. Makanan keras, membedakan yang baik dan yang jahat. Itu berhak mengetuk dengan itu. Terus kenapa, saudara? Karena orang yang sudah dewasa bisa mengetuk, mengenal Allah berarti mempertanggungjawabkan imannya. Maka layak untuk mengetuk. Kenapa? Kita sudah mengenal jalannya, kita sampai kemudian mengetuk. Kenapa? Karena dikatakan di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Saya akan bacakan.
Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, orang yang sudah bisa mengetuk pintu anugerah kemurahan Tuhan, itu adalah orang yang sudah disebut manusia kepunyaan Allah. Siapa yang bisa dibukakan pintu, saudara? Kalau saudara mengetuk rumah orang. Kalau orang nggak kenal saudara, apa dikasih masuk? Enggak. Kan begitu. Kita mengetuk pintu kemurahan Tuhan. Tuhan nggak bilang, aku nggak kenal engkau. Apa kita kasih masuk ke pintu? Enggak, saudara. Orang yang sudah dewasa dikatakan apa? Orang yang sudah dibekali firman Tuhan yang siap diajar. Bukan anak gampang lagi. Biasa diberikan makanan keras. Panca inderanya terlatih mengetahui mana yang baik yang jahat. Kalau Tuhan mau kita mengetuk pintu Tuhan membukakan, oh ya aku kenal engkau hambaku yang setia. Dibuka masuk toh. Itu dikatakan bahwa setiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi oleh setiap perbuatan baik. Perbuatan baik apa? Kalau kembali pada Yesus orang kaya, orang muda kaya, perbuatan baik apa yang buat? Apa yang Tuhan bilang? Larinya kepada kasih. Kan gitu. Kan dikatakan, jualah segala apa yang miliki dan berikan kepada dan kamu ikutlah aku. Menjual dan memberikan barang masalah kasih. Orang yang sudah dewasa, pintu kemurahan Tuhan diberikan kepada setiap orang yang dibekali untuk setiap perbuatan baik. Perbuatan baik terutama apa? Kasih. Kasihilah Allah seperti dirimu dan sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah Allah dengan segenap hatimu dan sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu adalah orang yang bisa mengetuk. Susah, saudara. Kita bisa dibukakan nggak pintu anugerah Tuhan? Apakah kita sampai berhenti sampai mencari? Kita mencari mendapat. Sudah dapat kita, saudara. Apakah kita level kita sampai mencari terus kemudian mencari, katakan Yesus belum mencari mendapat. Aku berikan. Tapi engkau belum bisa mengetuk pintu. Kamu harus mencari. Pada waktu kebenaran firman Allah menjadi bekal hidupmu sehingga engkau dibekali untuk setiap perbuatan baik. Aku izinkan kau masuk ke dalam pintu kemurahanku. Itulah makna dari doa. Mengenal Allah, berani mempertanggungjawabkan imannya, maka layak mengetuk pintu anugerahnya. Jadi saudara, saya tidak berbicara panjang pada pagi hari ini. Tapi hendaklah kita merubah paradigma hidup kita. Saya akan rangkum dengan satu kalimat. Siaplah diproses dan berproses bersama Tuhan menuju kedewasaan penuh. Tuhan memberkati kita semua dengan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu telah selesai berbicara. Biarlah apa yang telah tertabur tidak kembali dengan sia-sia. Mengenai permintaan kami kepadamu Tuhan, kami tahu bahwa kami bertumbuh bersama Engkau. Bahwa Engkau mengizinkan kami bertumbuh, bukan hanya kami minta-minta Tuhan. Tapi kami juga belajar mencari kebenaran. Kalau aku menemukan kebenaran Tuhan, aku mau melakukan kebenaran itu. Aku mau menurut perintah-Mu, sehingga hidupku adalah hidup orang yang dibekali untuk setiap kebaikan. Memang tingkat kebaikan kami, tingkat imanku Tuhan, mungkin belum secara penuh, tetapi kami yakin dengan pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu, kami akan berjalan menuju kedewasaan yang penuh. Sampai akhir daripada umur kami Tuhan, kami mau Engkau mendidik kami Tuhan, supaya kami boleh belajar selalu. Berkatilah Bapak Gembala, Ibu Gembala, dan Saudara Denny juga dengan keluarganya, seluruh keluarga yang ada di IRC, jemaat-Mu yang ada Engkau berkati. Kau jaga kehidupan mereka Tuhan,
Dunia boleh gonjang-ganjing Tuhan, tetapi mereka yang berjalan dan mau dididik dalam kebenaran firman-Mu akan bisa mengetuk pintu anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati saudara. Saya percaya Bapak Ibu telah diberkati dengan firman Tuhan. Mari kita menanggapinya. Tuhan, aku rindu hidupi kebenaran-Mu. Kita semua akan terus berjalan dan terus berjalan dan iman kita akan makin dewasa. Puji Tuhan. Saat ini kita akan bersama-sama menyerahkan persembahan kita dan persembahan akan dilakukan secara transfer ke rekening GBI IRC. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, saat ini kami akan menyerahkan persembahan kami. Biarlah kiranya Tuhan Engkau berkenan atas persembahan kami. Dan persembahan kami ini boleh digunakan untuk kemajuan pekerjaan Tuhan di IRC. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkannya. Haleluya. Amin. Pada saat ini kita juga akan bersama-sama berdoa syafaat. Dan biarlah kita sama-sama berdoa dan mohon pertolongan Tuhan untuk bangsa, negara kita, dan juga bagi jemaat. Mari saya persilakan. Saudaraku, mari kita berdoa untuk jemaat Tuhan di tempat ini. Siapapun yang mengikuti ibadah kita. Bapa, kami mengucap syukur untuk kasih-Mu. Kami percaya Tuhan, di hari-hari ini, di hari-hari yang sulit ini, Engkau Tuhan yang tetap memelihara setiap jemaat-Mu. Sungguh Tuhan, biarlah Engkau memberkati setiap tangan-tangan jemaat-Mu di dalam pekerjaan mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan buat menjadi berhasil apa yang mereka kerjakan. Setiap usaha demi usaha daripada jemaat-Mu Tuhan, Kau yang memberi kelancaran Tuhan. Berkat-Mu Tuhan tercurah atas setiap usaha-usaha jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh pemeliharaan-Mu Tuhan terjadi atas setiap jemaat-Mu. Berkati perekonomian jemaat-Mu Tuhan. Dan kami juga berdoa, kiranya Engkau memberikan kehausan di dalam diri setiap jemaat Tuhan. Sehingga ada kehausan akan hidup bersama dengan Tuhan. Hidup di dalam firman Tuhan. Hidup di dalam doa senantiasa kepada Tuhan. Tuhan, tolong kami di hari-hari yang sulit ini. Kami tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami.
bahkan semakin mendekat kepada Tuhan, semakin mencari kehendak Tuhan dalam kehidupan setiap jemaat-Mu Tuhan. Kami merindukan keselamatan yang seutuhnya boleh menjadi bagian daripada jemaat-Mu. Kami tidak hanya sekedar menjadi orang-orang yang percaya, tetapi sungguh-sungguh kami menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami orang-orang yang layak di hadapan Tuhan. Layakkan kami ya Bapa, untuk kami terus mengikuti proses daripada Tuhan. Bahwa kami itu semakin rindu ada di kaki-Mu Tuhan. Kami senantiasa membuat diri kami disiplin rohani. Sehingga kami terus terjaga, iman kami terus terjaga. Kami terus mengandalkan Tuhan. Apapun yang terjadi, bagaimanapun prosesnya, seperti apapun sakitnya proses yang Tuhan izinkan terjadi atas setiap jemaat-Mu, kami tetap kuat, kami tetap beriman kepada Tuhan, dan kami tetap mengandalkan Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan, berikan kami antusias untuk kami terus berjalan bersama Tuhan. Kami percaya Tuhan, pemeliharaan-Mu senantiasa ada pada setiap anak-anak-Mu yang senantiasa mengandalkan Tuhan, yang senantiasa berseru kepada Tuhan. Kiranya berkat-Mu Tuhan tercurah atas setiap jemaat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan akan terjadi atas setiap anak-anak-Mu yang berseru untuk dia disembuhkan. Terima kasih Bapa, demi nama Tuhan Yesus, kami percaya Kau Tuhan yang memberkati setiap anak-anak-Mu. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah pada pagi hari ini saya mengajak kita semua berdoa untuk perekonomian bangsa dan negara kita. Kita tahu di masa PPKM ini pasti di semua bidang itu mengalami kesulitan. Tetapi mari kita bersyukur kalau sampai pada saat ini Tuhan masih menopang perekonomian bangsa dan negara kita. Dan juga kita minta Tuhan terus dan terus menopang. Bahkan kita minta ada kebangkitan di dalam bidang perekonomian. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa, Engkau Allah yang tahu dan sungguh memahami kondisi bangsa dan negara kami pada saat ini. Tuhan, Engkau tahu di masa-masa ini perekonomian merupakan salah satu bidang yang terdampak ketika berada di dalam masa pandemi. Tuhan, kami percaya kuasa-Mu akan terus menopang. Kami bersyukur Tuhan, kalau sampai pada saat ini Engkau masih dan tetap menopang perekonomian bangsa dan negara kami. Kami boleh melihat Tuhan, kuasa-Mu terjadi, kuasa-Mu nyata, dan Engkau sungguh nyata bagi bangsa kami. Engkau masih mengasihi dan menopang perekonomian kami. Maka Tuhan, kami mengangkat tangan kami sebagai jemaat-Mu Tuhan. Kami mohon di hadapan-Mu, biar Engkau sendiri Tuhan terus bekerja. Engkau sendiri Tuhan terus menopang. Engkau memberkati perekonomian bangsa kami. Kami mohon Tuhan, biarlah ada kebangkitan. Ada kebangkitan. Tuhan, Engkau memberikan ide-ide yang kreatif bagi setiap pengusaha. Setiap warga Indonesia yang menjalankan roda perekonomian, supaya benar-benar mereka boleh menjalankan sesuai dengan ide yang sudah Tuhan berikan dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa, kami percaya Engkau akan memberkati perekonomian kami, perekonomian setiap warga Indonesia. Apapun yang dikerjakan dibuat oleh Tuhan berhasil. Dan kami mohon Tuhan, tidak ada kecurangan,
tidak ada tindak kecurangan, tetapi kami mohon semuanya boleh berjalan dengan jujur, sehingga perekonomian bangsa kami boleh diberkati oleh Tuhan. Kami percaya Tuhan, berkat-Mu dilimpahkan. Engkau mengasihi bangsa ini dengan begitu luar biasa. Dan kami percaya kuasa-Mu akan terus dinyatakan. Dan perekonomian Indonesia akan segera dipulihkan dan dibangkitkan oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita membawa pemerintah bangsa dan negara kita, bawa setiap pemimpin kita di dalam doa-doa kita. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini umat-Mu berdoa untuk setiap orang yang duduk di dalam pemerintahan. Bapak Presiden kami, Wakil Presiden serta seluruh kabinet yang ada. Tuhan, mohon memberkati beliau semua. Tuhan topang, Tuhan tuntun, sehingga apa yang dikerjakan benar-benar bisa membawa bangsa kami keluar dari segala masalah yang saat ini kami hadapi, terutama masalah darurat kesehatan dan ekonomi. Secara khusus ya Tuhan, biarlah hikmat dari Tuhan turun atas Bapak Presiden kami. Juga ya Tuhan, kami berdoa untuk kesatuan hati seluruh orang yang membantu Bapak Presiden kami. Seluruh kabinet, Tuhan berikan kesatuan hati, sehingga mereka bisa menerjemahkan dengan tepat apa yang harus dikerjakan dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi ya Tuhan, hamba-Mu mohon kesatuan hati. Kami juga berdoa untuk seluruh kepala-kepala daerah dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan juga tolong mereka untuk mereka memiliki visi yang sama dengan pemerintah pusat. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan kesatuan hati kepada seluruh pemerintah daerah untuk bekerja sama, membawa setiap daerahnya keluar dari masalah pandemi ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami mohon lawatan-Mu secara khusus untuk bangsa kami. Hindarkan ya Tuhan bangsa kami dari segala perpecahan. Kami tahu masalah yang kami hadapi ini seringkali dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu. Tuhan, kami mohon perlindungan-Mu. Biarlah kasih-Mu melanda kami semua, seluruh masyarakat Indonesia, sehingga tidak ada satupun di antara kami, bahkan pemimpin-pemimpin kami, yang mencari keuntungan diri sendiri ataupun keuntungan kelompoknya. Mohon kasih karunia-Mu Tuhan untuk bangsa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya umat-Mu berdoa untuk bangsa ini. Engkau mendengarkan dan mengabulkan doa kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita juga akan berdoa bagi setiap saudara yang berulang tahun, juga ulang tahun pernikahan. Silakan saudara berdiri di rumah masing-masing. Dari tempat ini, Kak Evata akan berdoa. Selamat ulang tahun.
Kami berdoa bagi seluruh saudara-saudari kami yang berulang tahun maupun yang merayakan ulang tahun pernikahan. Biarlah Tuhan, Engkau saja yang menjadi satu-satunya penolong dalam hidup mereka, menjadi satu-satunya pusat kehidupan saudara-saudari kami. Kami mohonkan berkat bagi seluruh saudara-saudari kami Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati dengan kesehatan yang baik, dengan kekuatan yang baru, sukacita yang baru setiap hari, semangat yang baru. Dan yang terlebih utama adalah semakin mendekat kepada Tuhan, semakin mengerti rencana Tuhan, semakin dengar-dengaran akan suara Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya berkat-Mu terus berlimpah bagi saudari-saudara kami. Haleluya, amin. Sekali lagi selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Mari saya ajak kita semua untuk bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Ketahuilah bahwa Tuhan selalu menyertai kita dan mendekap kita di dalam keadaan apapun. Ku berserah kepada Allahku, di darat pun di laut menderu, tiap detik tak berhenti, Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku di padang merah, di gunung tinggi dan samudera, di lautannya ku direkam, Bapa surgawi terus menjagaku. Bapa, terima kasih di akhir dari ibadah kami pada hari ini. Biarlah kiranya tangan-Mu terangkat dan memberkati setiap umat-Mu yang berada di rumah mereka masing-masing. Berkat perlindungan, berkat penjagaan, berkat pemeliharaan, berkat keberhasilan terjadi bagi setiap pribadi dan keluarga dimanapun mereka berada. Dan sungguh semua berkat itu dicurahkan atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Ku tahu benar, ku di padang merah, di gunung tinggi dan samudera, di lautanlah ku direkam, Bapa surgawi terus menjagaku. Sekali lagi katakan. Ku tahu benar, ku di padang merah, di gunung tinggi dan samudera, di lautanlah ku direkam, Bapa surgawi terus menjagaku. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.